Pesawat antariksa Jiao-10 kini posisinya sudah semakin dekat dengan stasiun antariksa atau ILS. Kini saatnya Jiao-10 ditambatkan ke badan ILS. Sesuai arahan dari tim di Pusat Kendali Misi Seoul dengan pimpinannya Kang Tae-hui, Santiago, Komandan Pengendali Pesawat Antariksa, memulai proses penambatan. 2, 1. Yes, penambatan tersegel. Yeah, good boy. Ketika astronot lega, seluruh tim di ruang kendali misi di Seoul dan Swiss berteriak dan bertepuk tangan penuh kegembiraan. Begitu juga dengan ketiga bibi Gong Ryong yang terus mengikuti pemberitaan tentang peluncuran roket Jiao-10 dari TV mungil mereka di rumah. Ketiga astronot sudah berada di depan pintu Palka. Komandan If Kim mengetuk pintu Palka, tanda bahwa mereka siap membuka pintu Palka. Lee Seung-chun, salah satu tim ahli yang berada di ILS, membalas ketukan itu pertanda dia dan tim lainnya juga sudah siap menyambut mereka. Perlu diketahui ya guys, di stasiun antariksa atau ILS ini sudah ada 3 peneliti, yaitu Dr. Lee Seung-chun, peneliti tentang Alzheimer, Dr. Mina Lee, seorang astrobotani, dan Kong Kong-soo, peneliti yang mengamati lalat buah. Gong Ryong mengambil sebuah kotak, dan ketika Komandan If menanyakan tentang kotak itu, dia hanya menjawab bahwa kotak itu adalah buah tangan untuk para kru nanti. Santiago membuka kotak buah tangannya yang ternyata isinya adalah buah-buahan. Perhatian mereka tiba-tiba teralihkan oleh adanya sepasang lalat buah yang terbawa bersama kotak buah tadi. Yang paling terkesan dengan jenis serangga ini adalah Komandan If Kim. Dia ikuti pergerakan 2 lalat buah itu. Dan yang membuat dia sangat terkesan adalah 2 lalat buah ini sempat-sempatnya kawin di kenop polka pesawat antariksa. Gong Ryong merasa aneh dengan tingkah Komandan If Kim ini. Bisa-bisanya orang sedisiplin dia bisa melanggar aturan hanya demi sepasang serangga yang sedang kawin. Melihat betapa Komandan If Kim menikmati peristiwa alam yang ada di depannya, Gong Ryong lagi-lagi terpana melihat Komandan If Kim. Akibat kejadian ini, proses pembukaan polka dan penyambutan tim ekspedisi harus tertunda selama 20 menit. Semua pihak pun keheranan karena pintu polka tidak kunjung dibuka. Setelah pasangan lalat buah itu dimasukkan ke dalam sebuah tabung, Komandan If Kim membuka pintu polka. Santiago berjalan melayang menuju stasiun. Komandan If Kim hendak berjalan, tapi kakinya tiba-tiba dipegangi oleh Gong Ryong. Ternyata guys, Gong Ryong ini belum bisa menjaga keseimbangan badannya, sehingga dia butuh tambatan agar badannya tidak melayang bebas. Ketiga astronot ini langsung disambut dengan hangat oleh 3 tim ekspedisi lainnya. Gong Ryong diperkenalkan oleh Komandan If Kim. Senyum para tim ekspedisi semakin merekah begitu mereka melihat berbagai macam buah-buahan melayang-layang di hadapan mereka. Ditambah dengan tiket lotre yang dibawa oleh Komandan If Kim dan juga es krim cup yang dibawa Gong Ryong. Sejenak Gong Ryong teringat ketika Presiden Choi berlutut di hadapannya memohon agar dia bersedia melakukan prosedur bayi tabung di luar angkasa dengan menggunakan sperma putranya yang sudah meninggal, yaitu Choi Dong-hun, dan seterul menantunya yaitu Nam Min-jung. Terjadi perdebatan saat itu karena resiko penyelundupan sperma manusia tanpa izin resmi bisa menimpa tidak hanya pada Gong Ryong saja, tapi juga pada Presiden Choi dan perusahaannya. Akhirnya, Gong Ryong setuju dengan syarat Presiden Choi bersedia mendirikan laboratorium fertilisasi di luar angkasa. Sementara itu, Min Jung sendiri saat ini tengah mengikuti berita Gong Ryong yang sudah sampai di stasiun luar angkasa. Dia teringat obrolannya dengan ayah mertuanya, Presiden Choi, tentang penelitian yang dilakukan oleh Santiago. Menurut penelitian itu, salah satu efek dari gravitasi nol adalah sperma manusia yang bengkok bisa kembali normal. Oleh karenanya, dia mendesak ayah mertuanya itu agar meminta dokter kandungan pribadinya, Dr. Gong Ryong, untuk melakukan prosedur bayi tabung di luar angkasa. Sementara sang peneliti sendiri, Santiago, lewat obrolannya dengan Dr. Lee diketahui bahwa kondisi sperma akan kembali seperti semula apabila kembali ke bumi. Sayangnya, kata-kata Santiago ini jelas tidak diketahui oleh Min Jung, Gong Ryong, Presiden Choi, dan juga Kang Kang-soo. Gong Ryong terbangun dari lamunannya kala Kang Kang-soo mendekatinya dan mengambil es krim rasa stroberi dan kemudian berlalu pergi. Gong Ryong kemudian membagi-bagikan es krim lainnya pada Santiago, Dr. Lee, dan Mina, masing-masing rasa cherry, coklat, dan almond.
Kini tersisa di tangannya es krim rasa mangga dan vanila. Dia berikan es krim cup rasa mangga pada Komandan Eve, tapi ditolaknya. Komandan Eve Kim kemudian mengambil es krim rasa vanila. Gong Ryong langsung panik. Dia berusaha mengambil kembali es krim itu dari tangan komandannya. Sikap Gong Ryong ini dianggap aneh oleh Komandan Eve. Dia curiga jangan-jangan Gong Ryong berniat mencelakai tim ekspedisi 3 dengan menggunakan es krim. Dia lelehkan es krim vanilla cup dengan memasukkannya ke dalam sebuah oven. Gong Ryong tambah panik. Dia berusaha membuka oven di hadapannya, tapi usahanya berhenti begitu dia sadar bahwa Komandan Eve Kim sedang menodongkan sepucuk pistol padanya. Komandan Eve Kim mengambil sampel es krim vanila dan kemudian menguji kandungan zatnya. Hasilnya 100% lolos uji. Gong Ryong langsung mengambil es krim vanila dari dalam oven dan kemudian segera menghabiskannya. Dia tidak peduli dengan godaan Komandan Eve Kim yang meminta sedikit es krim darinya. Karena sebal, Komandan Eve Kim langsung mengambil es krim cup vanila yang masih tersisa sedikit dari tangan Gong Ryong. Dia mencicipinya, tapi tak ada yang istimewa baginya. Karena habis, Komandan Eve Kim langsung meremas cup es krim itu dan membuangnya ke tempat sampah. Gong Ryong yang mengetahui bahwa di bagian bawah cup es krim vanila itu terdapat sampel sperma Donghun hanya bisa memasang wajah memelas. Setelah Komandan Eve Kim pergi dari hadapannya, Gong Ryong mengambil kembali cup es krim vanila tadi dan merobek bagian bawahnya. Tapi ternyata cup itu kosong. Lalu di mana sampel sperma itu? Di ruangan lain di stasiun angkasa itu, terlihat Kang Kang-su tengah menelepon Dirut Choi memberitahukannya bahwa dia sudah mendapatkan sampel sperma Donghun yang ternyata disembunyikan di bagian bawah cup es krim rasa stroberi. Go-en dan Min-jung langsung protes pada ayah mereka karena tanpa seizin dan sepengetahuan mereka, Presdir Choi menugaskan Kang Kang-su untuk melakukan proses bayi tabung. Go-en memberitahu Gong Ryong bahwa saat ini sampel sperma kakaknya ada di tangan Kang Kang-su. 그 이기적 유전자? Langsung saja Gong Ryong menemui Kang Kang-su. Dia protes karena dia mencuri sampel sperma Donghun dari tangannya. 도둑이야 뭐야 양심가. 저 남자 본 적도 없잖아. 저게 마지막 남자. 포기해. Dari pusat kendali misil di Seoul, salah satu tim memberitahu Komandan Eve Kim bahwa tikus jantan satu berperilaku agresif dengan menggigit 2 betina lainnya. Kang Tae-hu, sang ketua ekspedisi, menyarankan agar tikus jantan satu dimatikan saja, tapi tampaknya Komandan Eve Kim tidak setuju. Tiba-tiba, tikus jantan satu pingsan karena serangan jantung. Dr. Lee langsung bertindak cepat dengan mengambil tikus itu dari kotak, kemudian memompa jantung tikus itu dengan menggunakan jarinya. Tidak ada reaksi dari tikus jantan itu. Ketika semua tim sudah berputus asa, Gong Ryong mengusulkan agar dilakukan pembedahan agar bisa langsung memompa jantung tikus itu. Semua anggota tampak ragu, tapi Gong Ryong meyakinkan mereka bahwa dia mampu melakukannya karena dia adalah seorang dokter kandungan dan dia sudah berpengalaman dalam hal ini. Komandan Eve Kim memerintahkan Santiago dan Dr. Lee untuk memegangi kaki Gong Ryong agar bisa duduk dengan seimbang. Proses pembedahan pun segera dilakukan. Terlihat jantung mungil si tikus. Gong Ryong segera memompanya dengan jarinya. Tidak ada reaksi. Kang Kang-su mencibir tindakan mereka, tapi Komandan Eve Kim segera memintanya untuk menutup mulutnya. Gong Ryong meminta Komandan Eve Kim menekan aorta jantung si tikus dengan mengikuti arahannya. Akhirnya jantung si tikus kembali berdetak normal. Semua tim berseru gembira. Saking leganya, Santiago sampai mencium pipi Gong Ryong. Sementara Komandan Eve Kim memeluk erat Gong Ryong karena kini dia sadar ternyata Gong Ryong sangat membantu. Ketua Kang Tae-hu menyiarkan keberhasilan Gong Ryong ini lewat siaran TV. Terlihat Presdir Choi dengan muka sinisnya mengakui kehebatan Gong Ryong. Go-en berusaha menghubungi Gong Ryong, tapi sayangnya teleponnya kali ini tidak diangkat oleh kekasihnya itu karena Gong Ryong sendiri lagi-lagi terpana oleh wajah gembira komandannya dan dia menikmati pelukan hangat yang diberikan oleh komandannya itu.